Assalamualaikum Tante Zani Lovers. Gak berasa sekarang udah weekend lagi ya. Yuk jalan-jalan virtual bareng aku lagi. Let's go. Sebelumnya aku mau informasiin dulu, karena cuaca yang kurang mendukung, jadi pengambilan videonya agak berkendala. Mohon dimaklumi ya. Hari ini, aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara merupakan taman bunga seluas 35 hektar yang terletak dekat Gunung Gede Pangrango dan Kebun Teh Bogor dengan jarak tempuh sekitar 2,5-3 jam perjalanan dari Jakarta. Taman Bunga Nusantara buka setiap hari pada pukul 9 sampai pukul 17 sore. Di taman ini disimpan berbagai macam bunga yang tumbuh di seluruh dunia. Diperkirakan ada sekitar 2000 jenis anggrek yang dirawat di tempat ini. Mau tahu lebih banyak? Yuk, ikutin keseruan aku. Sebelum kita memasuki area Taman Bunga Nusantara, kita dikenakan biaya sebesar 50.000 per orang. Namun untuk anak di bawah 4 tahun tidak dikenakan biaya. Khusus rombongan sekolah, ada diskon 10% bagi peserta berjumlah 50-100 orang dan didiskon 20% bagi pesertanya berjumlah di atas 101 orang. Di dalam taman, kita juga bisa menaiki kereta warawiri. Kita dikenakan biaya 20.000 per orang untuk mengelilingi taman bunga selama 15 menit. Sejarahnya, Taman Bunga Nusantara dirintis pada tahun 1992 sampai 1993. Tujuan utama pembangunan taman ini adalah menciptakan Taman Bunga Nusantara sebagai salah satu aset wisata berbasis wisata agronasional dengan skala internasional dan diresmikan oleh Tien Soeharto pada tanggal 10 September 1995. Taman Bunga Nusantara merupakan taman display bunga pertama di Indonesia. Beberapa bunganya berasal dari Amerika Selatan, Australia, Afrika, dan Asia. Tak hanya dipenuhi bunga-bunga yang indah, Taman Bunga Nusantara yang terletak di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut juga memiliki udara yang sangat sejuk. Wilayah terluas yaitu 23 hektar diisi oleh taman bunga dan berbagai pohon berbunga. Sisanya ada taman bermain anak-anak seperti alam imajinasi, lahan pembibitan, villa saung, serta saung aki, sebuah restoran sekaligus ruang pertemuan. Selain itu, ada beberapa sarana lainnya seperti bursa bunga, menara pandang, danau angsa, lokasi piknik, serta gazebo, Doto Trans, Garda Tram, dan Warawiri. Khusus untuk taman bunga, ada sekitar 8 area yang bisa pengunjung datangi. Beberapa di antaranya adalah Taman Bali, Taman Mediterania, Taman Mawar, Taman Rahasia, Taman Perancis, Taman Palem, Taman Air, Taman Gaya Jepang, hingga Rumah Kaca. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, yuk kita bahas Taman Air. Seperti namanya, di Taman Air ada beragam bunga dan tanaman air yang berasal dari berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah bunga teratai raksasa, berbentuk seperti nampan besar yang mengambang di atas air.
Selain itu, ada juga tumbuhan Sibera papyrus yang konon pernah dijadikan bahan dasar pembuatan kertas oleh orang Mesir kuno. Masih di area yang sama, Moms juga bisa menemukan beberapa patung dinosaurus yang dibuat dari beragam bunga. Ini adalah salah satu spot foto yang banyak disukai pengunjung. Yang kedua adalah Taman Prancis. Taman Prancis adalah salah satu taman yang menarik untuk dikunjungi saat ada di Taman Bunga Nusantara. Desain taman ini dibangun dengan ciri khas taman yang ada di Prancis. Di sini, kita akan menjumpai taman yang tertata rapi, bersih, dan serasi. Ada banyak spot foto dan tempat untuk bersantai juga di sini. Cocok untuk kita yang datang bersama keluarga. Yang ketiga, Taman Labirin. Bagi yang suka tantangan, di sini bisa kita bermain petak umpet atau kejar-kejaran bersama. Tidak perlu takut tersesat, karena kita bisa membeli peta taman ini dengan harga Rp2.000 saja. Selanjutnya, Taman Bali. Salah satu area di Taman Bunga Nusantara bisa membuat kita seperti sedang ada di Bali. Di Taman Bali ini, kita bisa menjumpai bangunan-bangunan khas Bali seperti Balai Kulkul, Balai Bengong, dan Gapura. Tentunya tidak hanya bangunan, di sini juga ada aneka macam bunga seperti bunga Kamboja, Heliconia, bunga sepatu, dan lain-lain. Next, Taman Jepang. Selain Prancis dan Bali, ada juga Taman Jepang yang juga punya ciri khas tersendiri. Seperti namanya, taman ini didesain mengikuti gaya taman yang ada di Jepang. Kita dapat melihat desain pintu masuk hingga bangunan yang bergaya seperti gaya Jepang. Selanjutnya adalah Rumah Kaca. Area lain yang wajib dikunjungi saat berada di Taman Bunga Nusantara adalah Rumah Kaca. Dengan luas sekitar 2000 meter persegi, di sini kita bisa menemukan aneka jenis bunga dari berbagai negara. Banyak sekali jenis bunga terawat dengan baik di sini, sebab cahaya, kelembaban, dan suhu udara di sini sudah diatur sedemikian rupa. Karena ada berbagai bunga dari mancanegara yang memang diperlakukan khusus karena banyak bunga yang sebenarnya tidak cocok dengan cuaca Indonesia. Untuk itu, kelembaban, suhu, dan cahayanya harus benar-benar diatur mengikuti negara asal bunga-bunga tersebut. Next, Taman Bunga Mawar. Taman Bunga Mawar selalu menarik untuk dilihat. Selain menjadi simbol keromantisan, mawar memiliki beragam warna dan aroma yang harum. Di lokasi taman ini terdapat taman khusus bunga mawar, sehingga tidak ada tanaman lainnya yang tercampur di dalam area ini. Next, Taman Amerika. Taman Amerika ini didesain layaknya daerah pedesaan yang ada di Amerika. Memiliki taman khas yang sangat segar dan berwarna-warni, suasana ini juga bisa dirasakan di Taman Nusantara, khususnya di area Taman Amerika. Tanaman perdu beraneka warna dihiasi berjajar pada sisi jalan setapak taman. Selanjutnya, Taman Mediterania. Meskipun berada di dataran tinggi,
Di taman ini juga terdapat hamparan gurun pasir khas daerah gurun seperti Mediterania, lengkap dengan tanaman khas daerah gurun yang cukup unik dan jarang ditemui di Indonesia. Next, Taman Angsa. Berbagai jenis angsa putih dan hitam ternyata ada di area wisata Taman Nusantara. Ada danau kecil di sekitar lokasi yang dijadikan tempat khusus penangkaran angsa. Anak-anak dijamin senang dengan kegiatan angsa yang berenang di atas danau. Selanjutnya, Taman Pohon Palem. Dalam area taman ini terdapat berbagai jenis palem yang memiliki bentuk menarik dan unik. Beberapa di antaranya adalah palem raksasa, palem Madagaskar, palem botol, serta palem Meksiko. Hebatnya, suasana di area taman palem ini jauh lebih hijau dibanding habitat aslinya yang tandus. Next, Menara Pandang. Untuk menyaksikan keindahan taman dari atas, pengunjung bisa masuk ke Menara Pandang yang terdiri dari 4 tingkat. Menara ini memiliki area yang cukup luas pada setiap tingkatnya, sehingga pengunjung bisa terhindar dari kondisi yang berdesakan. Untuk mendukung area taman yang sangat luas, di dalamnya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang membuat pengunjung betah berlama-lama di dalamnya. Keindahan Taman Bunga Nusantara sepenuhnya sulit untuk digambarkan melalui kata-kata saja. Anda akan kaget saat melihat keindahan taman yang jauh lebih indah daripada yang dijelaskan. Karena wahananya yang banyak dan areanya yang luas, wisata ini bisa menjadi tujuan wisata keluarga yang tepat pada saat kita liburan. Oke, sekian penjelasan mengenai Taman Bunga Nusantara. Jangan lupa abadikan momen terindah dengan yang terkasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat liburan. Dadah.